Ya kalau menurut saya, tim pengacara di kita harus persiapkan lagi alat bukti yang baru untuk membantah dan mengajukan kasasi supaya kita bisa secepatnya pulang lah. Ya, saya berbicara dari praktisi hukum bahwa kasus Nikita ini kita semua tahu lah, kita yang ikuti dari awal. Bahkan saya ini pengacaranya Dokter Oki dan Dokter Samira itu sebenarnya itulah saksi kunci, saksi mahkota daripada persoalan ini. Yang kedua, bahwa kenapa vonisnya dari 4 tahun ke 6 tahun? Karena di tingkat banding majelis hakim melihat bahwa ternyata pemerasan dan juga TPP-nya terbukti sehingga ada vonis 6 tahun dan denda 1 miliar. Tapi ingat, di kita tetap juga lakukan yang namanya upaya hukum kasasi. Karena saya dari awal saya sampaikan bahwa yang boleh dikenakan di kita itu hanya undang-undang ITE. Karena kalau pemerasan dengan TPPU atau pengancaman itu nggak ada. Bagaimana? Karena memang si pelapor ini berulang kali minta kepada Dokter Oki untuk bertemu Nikita, ada pekerjaan namanya endorsement. Itu sebenarnya berlaku undang-undang tenaga kerja, bukan undang-undang TPPU, apalagi pemerasan dan juga ada pengancaman. Sebenarnya itu tidak ada. Tapi nanti kita harus hormati dulu putusan yang sudah keluar dari pengadilan tinggi. Kalau menurut saya, biarkan PH-nya kita mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu mungkin alat bukti baru, mungkin ditambah lagi ahli untuk membuktikan bahwa ternyata pemerasan, pengancaman dan juga TPP itu tidak ada. Yang ada adalah undang-undang ITE. Karena si pelapor ini yang selama ini yang berulang kali minta kepada Dokter Oki bertemu sama Nikita. Nikita awalnya nggak mau. Saya ini pengacara Dokter Oki, saya tahu persis lewat WA, lewat media sosial, lewat video call dan lain sebagainya. Dia ngejar. Lalu setelah ditawarkan, ada Nikita minta lewat ini siapa namanya? Mail dari 5 ke 4. Jadi ada tawar-menawar soal pekerjaan. Jadi kalau bicara tentang pemerasan, pengancaman dan juga TPP, saya rasa perlu kita kaji lagi dan perlu ada pertimbangan lagi. Jadi dari Mahkamah Agung, dari kasasi nanti. Tapi kemarin klarifikasi di sosmednya Niki, bukan Niki yang banding, tapi pihak JPU yang banding. Ya, kalau Niki saya lihat juga banding. Kalau soal itu saya lihat bahwa soal dalam banding itu kan bisa JPU, bisa juga Niki. Tapi kalau soal kasasi, saya rasa Niki harus lakukan itu untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan yang namanya pemerasan, pengancaman atau TPP. Tapi kalau soal ITE kan kita tahu Niki lah. Selama ini kata-katanya juga banyak juga menyerempet ke soal undang-undang ITE-nya. Gitu. Kalau ITE lebih gede juga 15 tahun. ITE kan ancamannya di bawah 4 tahun, Pak. Itu kan paling divonis paling 8 bulan atau 1 tahun. Tahanan di kita kan sampai 1 tahun. Ya kalau yang terbukti ITE dia langsung pulang kok. Ya kalau menurut saya kita boleh pengacara, saya juga pengacara nasional, Pak. Mau siapkan bukti, ahli, petunjuk, seluruh dokumen. Tapi kalau majelis melihat bahwa itu terbukti, ya kita harus upaya lakukan lagi, mencari lagi alat bukti yang baru untuk membantah apa yang terjadi. Soal putusan pengadilan itu harus kita hormati. Tapi ada upaya hukum lagi ya kita ambil. Karena kalau kita melakukan upaya hukum ke kasasi dan ternyata secara objektif majelis hakim kasasi menyatakan Nikita ternyata tidak bersalah dalam urusan pemerasan, pengancaman dan TPP, ya ITE saja akan diberlakukan. Bang, itu mempengaruhi nggak sih Bang di dalam persidangan memberatkan ini? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, tapi kan itu bisa jadi pertimbangan juga. Tapi selama pertimbangan nggak ada bahwa dia dipertimbangkan tidak sopan dan lain sebagainya, kan tidak dimasukkan juga. Atau mungkin kena efek kemarin dia live di TikTok. Semua itu ada efeknya Pak, tapi kan kita harus lihat dari pasal mana yang dikenakan gitu kan. Yang terbukti bahwa ada lagi pasal pemerasan dan asal TPPU-nya dimasukin lagi. Awalnya kan tidak ada dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan gitu. Abang sendiri apa Bang dari Pak itu? Ya kalau menurut saya, tim pengacara di kita harus persiapkan lagi alat bukti yang baru untuk membantah dan mengajukan kasasi supaya kita bisa secepatnya pulang lah. Kalau ini hakim kasasi saya rasa dia akan meringankan, karena kalau dilihat secara objektif, kalau dilihat dikaji benar. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya pengacara Dokter Oki sama Dokter Samira sama Bang Sunan, jadi tahu persis bagaimana sih, siapa sih yang ngejar-kejar untuk mau bertemu sama kita untuk menawarkan pekerjaan. Itu undang-undang yang berlaku, undang-undang tenaga kerja menurut saya. Tapi fokusnya ke ITE. Kalau saya sih fokus ke ITE saja. Kalau ITE sih saya rasa terbukti. Bang, kalau biasanya kalau banding itu kan lebih banyak itu yang berdasarkan kasus yang ada, hukuman bertambah. Nah kalau kasasi ini bagaimana? Kalau kasasi bisa saja bertambah, bisa saja berkurang, dan bisa saja bebas. Ya kalau menurut saya yang penting tergantung daripada pembuktian kita. Kalau ketika kita tambahkan bukti-bukti baru yang meringankan, bahkan meyakinkan majelis hakim kasasi, ya udah pastinya kan kita akan dihukum seringan-ringannya, bahkan dibebaskan. Oke.
Cukup ya? Terima kasih, Bang.